Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Selamat malam. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai sifat-sifat Allah. Yang mana sifat Allah itu ada tiga, ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib Allah ada 20, 1 wujud, 2 qidam, 3 baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, dan seterusnya. Sifat mustahil Allah juga ada 20, adam, hudud, fana, mumassalafatul hawadisi, ijtihadul ghairihi, ta'adud, ajizun, dan seterusnya. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yaitu fi'lul kulli mumkinin aw tarkuhu. Jadi semua total sifat-sifat Allah itu ada 50 atau lebih. Istilah pondok itu lebih dikenal dengan aqaid khamsin atau aqaid 50, yang mana dalamnya mencakup sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Mungkin saya akan membahas sedikit mengenai sifat wajib Allah. Yang pertama, sifat wujud. Wujudnya Allah niku adalah suatu sifat yang mana Allah itu harus ada, sehingga ketika Allah tidak ada sudah pasti mustahil bagi Allah, karena dalil atau dasar daripada sifat wujud adalah wujudnya alam semesta ini. Jikalau alam semesta ini tidak ada, sudah pasti Allah itu tidak wujud, sehingga kalau alam ini ada, wujudlah Allah itu. Yang kedua yaitu sifat qidam, yang mana Allah harus bersifat dahulu, karena logika kita, ketika orang yang menciptakan kok belum ada, tapi sesuatu yang telah diciptakan itu telah ada, itu mustahil, sehingga Allah itu wajib bersifat dahulu. Kalau Allah bersifat dahulu, pasti akan nampak suatu kenyataan bahwasanya Allah itu ada, sehingga mustahil jika Allah itu bersifat kudus atau baru. Yang ketiga yaitu baqo atau kekal, yang mana Allah itu harus bersifat kekal, sehingga mustahil jika Allah itu bersifat rusak, karena ketika Allah bersifat kekal sudah pasti bisa mengatur semua yang ada di alam semesta ini. Kalau Allah bersifat rusak atau bisa rusak, itu sudah pasti Allah akan mati, dan itu sifat mati itu hanya dimiliki oleh para makhluknya saja, bukan oleh Allah. Yang keempat yaitu mukhalafatul hawadisi. Seorang Tuhan atau Allah itu memiliki sifat mukhalafatul hawadisi, yang mana sifat Tuhan harus bisa berbeda dengan makhluknya. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu sama, itu mustahil, karena Allah niku suatu zat yang harus berbeda dengan makhluk-makhluknya. Secara logika kita, jika seorang yang menciptakan itu sama dengan orang yang diciptakan, atau sesuatu yang diciptakan sama dengan yang diciptakan, itu pasti tidak bisa masuk akal, sehingga mustahil jika Allah itu memiliki sifat mumassalafatul hawadis atau sama dengan makhluknya. Selanjutnya yaitu sifat qiyamu binafsihi, yang mana Allah itu memiliki sifat berdiri sendiri. Allah memiliki kekuasaan, atau Allah mampu mengatur segala yang ada di alam semesta ini dengan sendirinya, sehingga Allah tidak membutuhkan seseorang untuk membantunya, tidak membutuhkan makhluk-makhluk lain untuk membantunya, sehingga Allah itu mustahil jika membutuhkan bantuan. Setelah qiyamu binafsihi yaitu sifat wahdaniyah atau sifat esanya Allah. Allah itu memiliki sifat isa, yang mana Allah itu tidak bisa diduakan, atau hanya satu, tidak ada duanya. Sehingga kalau ada yang mengatakan Tuhan banyak, atau Tuhan ada Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan bapak, itu secara logika tidak bisa dikatakan esa, karena esa itu hanya tunggal, atau bisa dikatakan satu. Setelah wujud cukup sekian.
penjelasan dari saya. Mungkin dari anak-anak ada yang perlu dipertanyakan. Ada. Ya, monggo. Mengenai sifat wajib Allah itu kan ada 20. Iya. Sifat mustahil ada 20 dan jais ada setunggal. Ada 1. Terus yang 9-nya mana? Oh iya. Yang 9-nya itu akan kita bahas selanjutnya, yaitu sifat-sifat para rasul. Yang mana sifat-sifat para rasul itu mencangkup 1, harus sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, itu nanti akan kita bahas, yang mana itu akan berkaitan dengan aqwaidul khamsin yang kita sampaikan yang tadi. Mungkin begitu mengenai penjelasan yang 9-nya tadi. Karena sifat rasul itu juga ada 3, yang mana ada sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat jaiz. Sifat mustahil. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Mungkin ada yang belum paham? Sudah. Mungkin cukup sekian materi yang kita bahas hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan pada hati para siswa, Bapak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.